kembali di Mencari Pemimpin. Kamu tadi mengajukan pertanyaan untuk warganet. Menurut pendapatmu seberapa konkret janji kedua paslon mengatasi pengangguran dan defisit BPJS? Kita akan lihat tanggapan warganet seperti apa. Yang pertama dari @bambongwong, hashtag Mencari Pemimpin, susah juga nih namanya. Saya kira masih belum mampu karena saya melihat masih banyak para pengemis, gelandangan dan anak-anak jalanan yang masih bertebaran di jalanan kota-kota yang ada di Indonesia. Mbak Dini? Kalau ini sih sebenarnya fenomena di setiap negara ya Mbak ya. Di Amerika sekalipun, Eropa negara maju sekalipun ada fakta ini. Jadi saya rasa ini bukan indikator yang pas gitu loh untuk melihat apakah, ini kita bicara kesehatan tadi kan? Kesehatan dan juga pengangguran, masalah sosial apa sudah Ya kalau kita sih saya gini, kita sekarang ngelihat data statistik aja gitu kan. Janji Pak Jokowi menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan, itu sudah tercapai. Pengangguran terendah sepanjang sejarah RI. Kedepan kita akan perbaiki, kita akan adakan revolusi mental. Periode kedua Pak Jokowi itu akan menekankan pada pembangunan manusia Indonesia. Setelah di periode pertama melakukan pembangunan infrastruktur yang cukup masif untuk membangun konektivitas dan membuka jaringan-jaringan yang daerah-daerah selama ini belum bisa tersentuh gitu kan. Termasuk juga akses air bersih, sanitasi dan sebagainya berhubungan dengan stunting dan kurangnya. Jadi meskipun ada PR yang masih harus diselesaikan, tapi PR akan selalu ada dalam hidup ini ya kan. Jadi tidak akan pernah ada kita itu zero orang miskin gitu kan, zero pengangguran, tapi bagaimana cara kita mengatasi meresponi itu. Boleh kita jawab? Kita sejauh ini warganet lain satu-satu dapat sebagian kok tanggapan warganet. Itu tadi satu, berikutnya kita lihat yang kedua. Ini dari Andik, kalau dulu kesehatan yang ngeluh itu rakyat, tapi fenomena baru manajemen rumah sakit beserta stafnya pun juga mengeluh dengan BPJS. Untuk pengangguran saya tidak percaya dengan data dari pemerintah atau dari non pemerintahan, tapi yang jelas pengangguran jadi momok yang nyata. Jadi putuskan sendiri paslon mana yang layak. Nada? Ya benar banget ya. Jadi kalau tadi dibilangnya kita nggak skillful, ya ampun Mbak. Di Maluku Utara itu ada dua universitas di Maluku Utara ya, Hairun dan Muhammadiyah, itu sekedar itu, lebih daripada itu pun mampu gitu untuk ukur ada fakultas teknik segala macam. Jadi kenapa harus dari Cina? Dan kita tegas pada beberapa waktu lalu kita juga mengundang Uni Eropa untuk rapat dengan kita karena mereka khawatir bahwa usahanya akan ditutup di Indonesia. Dan dari kami kita bilang kita tidak akan memutus kerjasama, tapi kita akan review all the agreements. Ya, kita akan review semua perjanjian yang sudah ada. Dan kalau misalnya ada yang mau pitching baru, itu akan kita review benefit apa enggak buat Indonesia, beneficial or not. Jadi review dulu ya, nanti. Oke ya. Berikutnya kita lihat tanggapan warganet lainnya. Dari @agus2, hashtag Mencari Pemimpin, janji nggak penting, yang penting sudah ada bukti. Saya menyaksikan sendiri kenapa BPJS defisit, karena melayani rakyatnya. Saat rakyat sehat, mereka tidak ikut BPJS, giliran saat sakit mereka langsung daftarkan diri ikut BPJS. Pak Hasbullah. Ya, sebagian masyarakat memang belum cukup disiplin. Masyarakat kita sebagian cuma menuntut haknya. Di dunia ini ada hak dan ada kewajiban. Jadi masyarakat mestinya gotong royong. Jangan pikir bahwa BPJS itu jualan barang. Tidak, ini kita bergotong royong bersama. Ya, siapa aja yang sakit, karena sakit itu adalah sebuah musibah, nggak ada yang mau. Tapi ketika orang sakit, kita gotong bersama, ini konsepnya. Nah, oleh karena itu, jangan tunggu nanti kalau sakit baru bayar iuran. Tapi itu hanya sebagian kecil. Karena pekerja yang penerima upah, pegawai di swasta, pegawai pemerintah pusat maupun daerah, bayar iurannya rutin mereka. Cuman memang kalau ada orang yang sakit berat, kita tolong. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru daftar BPJS. Memang orang sakit perlu ditolong. Berikutnya kita lihat next lagi tanggapan warganet dari @Zulfirka Arifin. Siapapun presidennya, pengangguran dan defisit BPJS tetap terjadi karena pertumbuhan angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia terlalu jauh untuk dapat diatasi dalam waktu dekat. Defisit akan selesai jika tingkat ekonomi udah membaik. Pak Beni. Itu kata-kata yang tepat sekali ya. Saya ingin jelaskan sedikit supaya masuk ke tema pemirsa. Hari ini begitu bangganya pemerintah ini menyatakan bahwa pertama kali dalam sejarah angka kemiskinan di bawah 10%, 9,7%. Tahu nggak adik-adik sekalian berapa sih angkanya itu? 403.000 per kepala. Jadi saya kalau gajiku ini 1,7 juta rupiah dengan seorang istri dan seorang anak, sedangkan 2 orang anak, aku bukan orang miskin di Indonesia. Setuju nggak kalian? Dengan 1,7, ayo jujur.
Kalau saya 1,7 juta penghasilanku, aku tidak masuk kriteria orang miskin di Indonesia. Saya tanya sama supir taksi, Dok, yang bener aja dok. Tergantung di mana kita hidup. Oke, so yang ditawarkan adalah kita hidup. Oke, so yang ditawarkan adalah oleh 02 adalah Maka itu lapangan pekerjaan, maka Pak Sandiaga Uno selalu kan dia membuktikan diri seorang pengusaha sukses, anak bangsa. Oke. Dari pegawai 3 jadi punya pegawai 30.000. Oke. Maaf, Jadi saya lapangan- tambahkan. ya. Kelebihan dia Sedikit apa? saja, Jadi kita Ya. mendidik rakyat kita supaya jangan jadi pegawai, tapi belajar menjadi entrepreneurship. Oke, jadi belajar jadi berdikari, wirausahawan belajar itu yang berdikari. ditawarkan. Oke, berikutnya Belajar kita berdikari. lihat tanggapan warganet lainnya. Ini dari Siarningsih, apapun rencana mereka pasti untuk kemajuan Indonesia, tinggal bagaimana mereka membuktikannya lewat tindakan dan kerja nyata, bukan hanya yang omong kosong, Pak Emrus. Saya kira suatu pandangan yang bagus, artinya bahwa para kandidasi kita ini menunjukkan kinerja mereka dan itu bisa ditunjukkan oleh Joko Widodo. Tetapi penantang belum bisa memenuhi syarat ini karena belum melakukan pekerjaan itu. Artinya ini hanya ditujukan kepada Pak Joko Widodo ya. Kalau ini ditujukan kepada Prabowo sangat tidak tepat karena belum menunjukkan belum pernah memimpin begitu Tapi ya. yang bisa dilakukan adalah Saya kira menawarkan program yang memang sangat terukur dan sampai pada level yang indikator gitu ya. Oke. Dan kalau boleh misalnya mengajukan sesuatu yang melampaui yang dibuat oleh Joko Widodo. Misalnya katakanlah BPJS. Ya. Kan ada berbagai masalah seperti yang Ya. kita bahas tadi. Mampukah Prabowo menawarkan selain memperbaiki permasalahan tersebut sekaligus menawarkan solusi-solusi sebagai loncatan-loncatan. Misalnya Ya. katakanlah menekankan kepada preventif. ya. Preventif misalnya ada suatu pusat gizi di suatu setiap daerah, mereka yang punya kekurangan gizi mereka datang ke situ misalnya seperti itu. Ya. Jadi ada tawaran-tawaran yang merupakan Jadi tidak hanya loncatan-loncatan. masalah saja, tapi bagaimana Tetapi juga sedikit mau preventifnya. saya Oke. tanggapi dari perdebatan tadi persoalan gotong royong. Oke, sedikit saja. Di Karena BPJS ya kita sedikit sedikit lagi. saja. Justru rakyat memang kita dorong supaya bergotong royong. Tetapi pejabat BPJS tidak mau bergotong royong. Kenapa? Gajinya gede. Itu harus dikurangi. Ya betul. Oke. Jadi mereka-mereka yang ada Ya, di satu ya. direksi dan direktur utama berapa Oke, gaji mereka? oke. Padahal ini perusahaan non-profit. Jadi Bukan mereka itu perusahaan. tidak mau bergotong royong. Revolusi itu. Oke, di sesi berikutnya Reformasi. kita akan tagih dari masing-masing tim 01 maupun 02. Apa yang konkret yang bisa ditawarkan ke masyarakat, poin-poin apa saja dan apa buktinya yang bisa masyarakat nanti ukur. Apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak di Mencari Pemimpin sesaat lagi.